Tuhan yang ajaib, aku datang ke hadirat-Mu pada saat ini untuk menyatakan dengan seluruh hatiku, Engkau adalah Tuhan yang melakukan mukjizat. Engkau adalah Tuhan yang bekerja di masa lalu, terus bekerja di masa kini, dan tidak akan pernah berhenti. Bekerja, kuasa-Mu tidak terbatas pada waktu atau logika manusia. Engkau tidak bergantung pada diagnosis medis, tidak tunduk pada ramalan manusia, dan tidak terhalang oleh ketidakmungkinan hidup. Ketika semua orang berkata tidak ada lagi jalan, Engkau datang dan menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan. Oh Tuhan, Putra-Mu Yesus berjalan di tengah kerumunan dan tidak ada halangan yang dapat menghalanginya menyentuh hati. Dia menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, membangkitkan orang mati, dan membebaskan orang yang ditindas. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita yang lemah, sakit selama 12 tahun, menyelinap dengan iman di antara tubuh-tubuh yang berdesakan dan menyentuh ujung jubah Yesus. Oh Tuhan, betapa hidup dan kuat iman itu, betapa kudus dan berani kepercayaan itu. Dia tahu bahwa sentuhan itu akan memberikan hidup dan mukjizat terjadi. Tuhan yang diberkati, berapa kali kami juga seperti wanita itu, menghabiskan segala yang kami miliki, mencoba segala cara untuk menemukan solusi, mencari pada dokter, nasihat, atau sumber daya manusia untuk apa yang hanya dapat dilakukan oleh kuasa-Mu. Namun hari ini, Tuhan, kami memutuskan untuk menyentuh jubah-Mu dengan iman. Hari ini kami memutuskan untuk memandang ke atas dan berseru seperti wanita itu. Jika aku hanya menyentuh, aku akan disembuhkan. Dan pada saat ini, Tuhan sentuh kami dengan roh-Mu, karena kami percaya bahwa mukjizat juga dapat terjadi sekarang. Bapa yang dikasihi, ketika Putra-Mu masuk ke kota Naim, dia menemui suatu adegan penuh duka dan keputusasaan. Sebuah iringan pemakaman, seorang janda yang hancur, seorang anak yang sudah mati. Namun ketika Yesus datang, pemakaman itu berhenti. Kematian harus mundur. Tangisan berubah menjadi kemuliaan. Tragedi berubah menjadi kesaksian. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau masih menghentikan pemakaman, membatalkan dekrit kematian, menghapuskan hukuman dari neraka, dan memberikan hidup baru bagi apa yang sudah disegel untuk akhir. Oh Tuhan yang kekal, betapa kami membutuhkan sentuhan-Mu di generasi ini. Ada rumah tangga yang hancur, keluarga yang menangisi, anak-anak yang hilang, orang-orang yang berjalan seperti berada di dalam kubur, mati di dalam, kelelahan di luar. Namun, Engkau adalah Tuhan yang sama yang menyentuh peti mati di Naim. Sentuh hari ini, Tuhan, setiap hati yang terluka, setiap jiwa yang putus asa, setiap hidup yang berseru dari dasar sumur. Engkau adalah Tuhan yang melakukan mukjizat dan tidak ada kasus yang mustahil bagi tindakan-Mu. Engkau adalah Dia yang mengubah kisah orang-orang yang sudah dibuang oleh dunia. Engkau adalah Dia yang memandang yang tidak terlihat, menerima yang ditolak, mengangkat yang tertindas, dan memulihkan yang sudah hancur. Tidak ada penyakit yang dapat bertahan melawan sentuhan-Mu. Tidak ada iblis yang dapat bertahan di hadapan nama-Mu. Tidak ada tembok yang dapat tegak ketika firman-Mu dilepaskan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu tunduk di bawah otoritas-Mu, dan kami memuji-Mu karena itu. Bapa yang mulia, pada saat ini aku menggabungkan imanku dengan iman setiap
orang yang berdoa bersamaku. Biarlah setiap penyakit ditegur sekarang dalam nama Yesus. Biarlah setiap penindasan iblis diusir sekarang dalam nama Yesus. Biarlah setiap roh ketakutan, panik, insomnia, depresi, kematian, dan kehancuran jatuh ke tanah dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak-Mu menerima damai, kesembuhan, pemulihan, dan mukjizat atas mukjizat Tuhan Yesus, sekalipun kami berada di lembah bayang-bayang kematian. Kami tidak akan takut akan bahaya, karena Engkau bersama kami. Engkau adalah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia yang memulihkan kesehatan wanita itu dan mengembalikan anak janda itu sekarang hadir dalam doa kami, menyentuh, menyembuhkan, campur tangan, mengejutkan, karena di mana ada iman, ada mukjizat. Di mana ada iman, langit terbuka. Di mana ada iman, tangan-Mu bergerak, kami memuliakan-Mu, Tuhan, karena Engkau tidak melupakan anak-anak-Mu. Bahkan ketika dunia menolak kami, Engkau menerima kami. Bahkan ketika segalanya tampak hilang, Engkau memberi kami harapan. Engkau adalah Tuhan yang menghibur orang yang menangis dan mengangkat orang yang jatuh. Engkau adalah Dia yang memberi kehormatan ganda bagi mereka yang telah mengalami hari-hari penuh malu. Engkau adalah Dia yang mengubah air mata menjadi sungai sukacita. Dan karena itu kami memuji-Mu dengan seluruh keberadaan kami. Pada hari ini, Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang sudah kehilangan segalanya, yang hidup seperti wanita dengan pendarahan, lelah, putus asa, frustasi. Oh Tuhan, barui harapan mereka sekarang. Hembuskan nafas hidup-Mu ke atas mereka. Beri mereka kesempatan baru, halaman baru, waktu baru. Biarlah setiap kehilangan berubah menjadi kesaksian. Biarlah setiap diagnosis dibalikkan oleh kuasa nama-Mu. Aku juga berdoa untuk rumah tangga yang berduka, keluarga yang hancur, pernikahan yang telah berakhir. Tuhan, masuklah dengan kuasa-Mu ke kota Naim hati-hati ini. Hentikan pemakaman rohani di banyak jiwa sekarang. Sentuh peti mati emosi yang hancur. Pulihkan hidup, hubungan, tujuan. Yesus yang sama yang membangkitkan anak janda, itu adalah Dia yang mendengar doa kami ini. Oh Bapa, betapa indahnya mengetahui bahwa kami tidak perlu memahami bagaimana Tuhan akan bertindak. Cukup hanya percaya, cukup hanya mempunyai kepercayaan bahwa rencana-Mu lebih baik. Bahkan tanpa melihat, bahkan tanpa memahami, kami memilih untuk percaya. Dan selagi kami berdoa, selagi kami berseru, kami sudah mulai bersyukur. Karena kami percaya bahwa mukjizat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak memiliki batas waktu, kemuliaan-Mu tidak memiliki batas, kasih-Mu tidak mengenal akhir. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi-Mu hanya awal dari sebuah kesaksian besar. Dan karena itu kami berdoa dengan iman, karena Engkau adalah Tuhan yang mengubah penawanan menjadi perayaan. Engkau adalah Tuhan yang membuka laut, menutup mulut singa, mengirim roti dari langit, dan masih berjalan di atas air. Sentuh sekarang Tuhan tubuh yang sakit ini, sentuh pikiran yang lelah ini, sentuh hati yang sedih ini, sentuh jiwa yang terluka ini, sentuh dengan kuasa-Mu, dengan balsam-Mu, dengan anugerah-Mu. Kami memanggil-Mu dengan iman, dengan kegentingan, dengan hormat. Karena hanya Engkau yang melakukan mukjizat, hanya Engkau yang mengoperasikan yang mustahil, hanya Engkau yang layak menerima segala kehormatan, segala kemuliaan, dan segala pujian selamanya.
Kami memuji-Mu untuk setiap mukjizat yang sudah Engkau lakukan di masa lalu, dan kami memuliakan-Mu secara antisipatif untuk apa yang masih akan Engkau lakukan. Dalam nama Yesus, kami berseru, kami percaya, dan kami menantikan karena kami tahu bahwa mukjizat bukan hanya cerita. Mukjizat adalah kenyataan bagi mereka yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, kami berseru dengan seluruh hati kami, nyatakan diri-Mu sekali lagi di antara kami dengan kuasa-Mu yang mulia. Engkau tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau keadaan. Di mana ada iman, di sana akan ada campur tangan ilahi. Di mana ada seruan, di sana langit akan bergerak. Dan pada saat ini kami menggabungkan suara kami dalam satu roh untuk berkata, bertindaklah Tuhan dengan lengan-Mu yang kuat. Masuklah ke dalam rumah-rumah, rumah sakit, penjara, lorong-lorong gelap, jiwa, dan lakukan mukjizat-Mu seperti yang hanya Engkau tahu. Engkau adalah Dia yang mengembalikan harapan kepada wanita yang sakit dan pemulihan yang dia terima sempurna. Apa yang tidak dapat disembuhkan, Engkau sembuhkan. Apa yang kronis, Engkau batalkan. Dan demikian juga kami berdoa hari ini, Tuhan, biarlah penyakit lama, sakit yang berkelanjutan, diagnosis yang tidak dapat diubah, kini dikalahkan oleh kuasa nama-Mu. Di mana obat gagal, di mana sumber daya berhenti, biarlah tangan-Mu yang kuat masuk, membawa hidup di mana hanya ada kematian. Oh Tuhan yang hidup, kami percaya bahwa tidak ada penderitaan yang diabaikan oleh-Mu. Setiap air mata yang jatuh dikumpulkan dalam kirbat-Mu, dan tidak ada keluh kesah yang luput dari perhatian-Mu. Ketika manusia berkata selesai, Engkau berkata mulai. Ketika semua menjauh, Engkau mendampingi. Engkau adalah penghibur. Orang yang sedih, tempat berlindung bagi yang tertindas, pertolongan yang hadir di saat kesusahan. Karena itu kami tidak ragu untuk meminta, lakukan mukjizat hari ini, Tuhan, seperti yang Engkau lakukan kemarin. Bapa yang kudus, ada hati-hati yang berada di ambang keputusasaan, jiwa-jiwa yang kelelahan karena berjuang tanpa hasil. Namun Engkau, oh Tuhan, adalah ahli dalam mengubah kisah ketika segalanya tampak hilang. Angkatlah sekarang mereka yang tertunduk. Isilah dengan harapan mereka yang kosong. Baruilah mimpi-mimpi yang telah dikubur. Buatlah cahaya bersinar kembali atas mereka yang tinggal di kegelapan yang dalam. Karena ketika Yesus datang, semuanya berubah. Yesus, Engkau menghentikan pemakaman anak janda di Naim. Engkau menghentikan ratapan dan membuat umat bernyanyi. Engkau menyentuh peti mati, dan pemuda itu kembali hidup. Sentuh juga hari ini realitas yang sedang menuju ke kuburan. Sentuh pernikahan yang gagal, perusahaan yang bangkrut, panggilan yang dilupakan, rumah tangga yang hancur. Biarlah sentuhan-Mu mengubah dekrit. Biarlah sentuhan-Mu membatalkan pemakaman. Biarlah sentuhan-Mu membangkitkan apa yang sudah mati. Engkau adalah Tuhan yang membatalkan pemakaman emosional. Engkau adalah Dia yang menghancurkan rencana neraka terhadap rumah kami. Engkau mematahkan rantai kematian, mengalahkan neraka, dan bangkit pada hari ketiga dengan segala kuasa. Karena itu kami percaya bahwa tidak ada jerat jahat yang akan menang, tidak ada anak panah musuh yang akan berhasil, tidak ada karya yang dibentuk melawan kami akan berjaya. Segala usaha kegelapan akan gagal dalam nama Yesus.
Bapa yang kekal, kirimkan sekarang firman-Mu atas rumah orang yang berdoa bersamaku. Biarlah kehadiran-Mu menyerbu tempat ini dengan kemuliaan dan pemulihan. Biarlah ada kesembuhan, ada damai, ada pembaruan. Biarlah rantai-rantai dipatahkan. Biarlah kecanduan dihancurkan, biarlah fakta kegelapan dibatalkan. Biarlah api roh-Mu membakar segala kontaminasi, dan biarlah hidup ini ditandai dengan mukjizat yang tak terbantahkan dan transformatif. Tuhan para bala tentara, berjuanglah untuk kami dalam perang rohani ini. Tempatkan malaikat-malaikat yang berkemah di sekitar rumah kami. Dirikan tembok-tembok perlindungan ilahi di sekitar kami. Bawa keadilan kepada mereka yang telah direndahkan. Hormati mereka yang telah menanti-Mu. Tutupi kami dengan darah-Mu, dan ubah pertempuran ini menjadi kesaksian kemenangan. Engkau adalah Tuhan yang melakukan mukjizat di medan perang, dan tidak ada yang dapat melawan kami jika kami berada di bawah perintah-Mu, oh Tuhan yang agung. Tidak ada kutukan yang dapat melawan-Mu. Segala kata yang bertentangan yang diucapkan terhadap anak-anak-Mu jatuh ke tanah sekarang. Segala anak panah yang dikirim dengan iri hati, kebencian, atau keinginan untuk kehancuran dipatahkan dalam kuasa nama Yesus. Darah salib berbicara lebih keras daripada kutukan warisan, kutukan yang diucapkan, atau dekrit iblis. Berkat-Mu melindungi kami seperti perisai, dan nama-Mu adalah menara yang kuat. Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas orang sakit sekarang. Pergilah ke tempat yang tidak dapat dicapai tangan manusia. Masuklah ke dalam aliran darah, sum-sum tulang, organ yang terkena, sel yang sakit. Biarlah hasil pemeriksaan diubah. Biarlah diagnosis dibalikkan. Biarlah dunia kedokteran memuliakan nama-Mu ketika melihat bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukan keajaiban sedemikian. Engkau adalah dokter dari segala dokter, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melakukan mukjizat, Tuhan keadilan. Curahkan atas kami minyak sukacita sebagai ganti abu. Biarlah hati-hati yang tertindas dikuatkan, biarlah jiwa yang tertekan dipulihkan, biarlah mereka yang menangis selama malam yang panjang menerima fajar harapan hari ini. Engkau adalah Tuhan yang bernyanyi atas kami dengan sukacita. Engkau adalah Bapa yang mengelap setiap air mata. Engkau adalah penyelamat yang mengubah reruntuhan menjadi mezbah pujian. Tinggikanlah nama-Mu. Aku memuji-Mu Tuhan, karena bahkan ketika kami tidak melihat, Engkau sedang bekerja. Bahkan ketika kami tidak merasa, Engkau sedang berusaha. Engkau tidak beristirahat, Engkau tidak gagal, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang mengurus setiap detail, yang menyusun setiap pertemuan, yang menopang setiap langkah. Dan bahkan jika tampak sepi, di dalam kesepian itu mukjizat-mukjizat terbesar sedang dibentuk. Karena itu kami menanti-Mu dengan iman yang tak goyah. Yesus, pandanglah dengan belas kasihan kepada mereka yang telah berdoa selama tahun-tahun tanpa jawaban. Untuk ibu-ibu yang menangisi anak-anak mereka. Untuk ayah-ayah yang menopang rumah dengan pengorbanan. Untuk pemuda yang menghadapi pertempuran sendirian. Berilah mereka mukjizat Tuhan. Tunjukkan bahwa Engkau tidak melupakan mereka. Tunjukkan bahwa setiap doa didengar, setiap seruan disimpan, setiap air mata memiliki tujuan. Dan hari ini, dalam waktu-Mu yang sempurna, jawablah dengan kuasa. Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah.
Suara yang sama yang menenangkan laut masih bergema hari ini. Sentuhan yang sama yang menyembuhkan orang sakit masih menjangkau hati. Otoritas yang sama yang memerintahkan bangkitlah masih dilakukan. Dan karena itu, dengan keyakinan penuh, kami berkata Yesus melakukan mukjizat. Yesus terus melakukan mukjizat. Dan rumah kami akan melihat kemuliaan-Mu. Sekali lagi, dan untuk semua ini Tuhan, kami memuliakan-Mu. Bukan karena kami layak, tetapi karena kami percaya. Bukan karena kami melihat, tetapi karena kami percaya. Iman. Kami ada padamu, bukan pada keadaan. Mata kami tertuju kepadamu, bukan kepada manusia. Pujian kami untuk-Mu, dan hanya untuk-Mu. Karena Engkau layak, karena Engkau kudus, karena Engkau setia. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas mukjizat-mukjizat yang sudah datang. Amin. Tuhan Yesus, pada saat yang mulia ini, kami menyerah di hadapan kemegahan-Mu karena kami percaya dengan seluruh jiwa kami bahwa mukjizat masih terjadi. Engkau bukan Tuhan yang absen, bukan pula Kristus dari masa lalu, melainkan Dia yang hidup dan berkuasa selamanya. Engkau bekerja di langit dan di bumi, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dengan tangan terangkat dan hati yang menyerah, kami menyatakan, kami percaya pada kuasa-Mu, dan kami memohon agar Engkau bergerak sekarang demi anak-anak-Mu dengan tanda, keajaiban, dan mukjizat. Engkau adalah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Otoritas yang sama yang membuat wanita dengan pendarahan dipulihkan dalam sekejap masih hidup. Ketika segalanya tampak hilang, ketika sumber daya habis, ketika dunia kedokteran menyerah, cukup satu sentuhan pada jubah-Mu untuk menyatakan kesembuhan. Demikian juga Tuhan, sentuh sekarang setiap orang yang berseru untuk mukjizat. Biarlah kebajikan yang keluar dari-Mu menjangkau orang yang membutuhkan dan mengangkatnya ke dalam kisah baru. Kami tidak bergantung pada logika, waktu, atau statistik, melainkan pada kuasa-Mu. Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan keluar. Engkau mengeluarkan air dari batu, makanan dari langit, kemenangan di tengah padang gurun. Engkau membangkitkan orang mati dan memulihkan apa yang tampak tidak dapat diubah. Engkau melakukan lebih dari yang kami minta atau pikirkan. Dan pada saat ini, kami berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa mukjizat sedang terjadi di balik layar iman yang tak terlihat. Tidak ada yang dapat menghalangi tangan-Mu ketika Engkau memutuskan untuk bertindak, Yesus. Kami tahu bahwa belas kasih-Mu bergerak bahkan sebelum kami membuka mulut. Engkau melihat air mata yang tidak dapat kami tumpahkan, mendengar keluhan yang tidak kami ucapkan, dan memahami sakit yang bahkan kami tidak dapat jelaskan. Engkau adalah Dia yang melihat yang tak terlihat dan bertindak dalam yang mustahil. Karena itu, Tuhan, bergeraklah sekarang dengan kuasa di hati yang sedih, jiwa yang tertindas, roh yang lelah. Ulurkan tangan-Mu dan ubah skenario ini. Demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, ketika Petrus tenggelam dalam air ketakutan, cukup satu seruan dan tangan-Mu menjangkaunya. Biarlah pertolongan yang sama itu kini diulurkan kepada setiap anak-Mu yang merasa tenggelam dalam hutang, sakit hati, rasa bersalah, atau penyakit. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu binasa dalam badai kehidupan. Angkatlah, Tuhan, mereka yang berada di ambang kehancuran.
Topanglah mereka dengan tangan kananmu yang setia dan baruilah dalam diri mereka harapan bahwa masih ada mukjizat yang menanti. Bapa yang dikasihi, kunjungilah juga mereka yang berdoa untuk pintu terbuka. Engkau adalah Tuhan yang membuka dan tidak ada yang dapat menutup, yang menutup dan tidak ada yang dapat membuka. Setiap kesempatan yang datang darimu penuh dengan damai dan pengukuhan. Jika itu adalah kehendakmu, biarlah ya datang dengan jelas. Jika belum waktunya, berilah kesabaran untuk menunggu. Namun dalam segala hal, buatlah kami melihat bahwa bahkan dalam kesepian, Engkau sedang bekerja demi kebaikan kami. Bertindaklah, Tuhan, seperti yang hanya Engkau dapat lakukan, Tuhan keajaiban. Masuklah sekarang dengan pemeliharaan dalam hidup orang yang berdoa bersamaku dengan air mata di mata. Dia yang sudah merasa dilupakan, dikalahkan, dipermalukan, yang berpikir bahwa langit bungkam. Tunjukkan, Tuhan, bahwa Engkau mendengar seruan orang yang rendah hati. Tunjukkan bahwa lenganmu masih terulur untuk menyelamatkan dan bahwa langit tidak tertutup bagi mereka yang percaya kepadamu. Bertindaklah dengan cara yang sangat luar biasa, sehingga bahkan orang yang tidak percaya mengenali bahwa hanya Tuhan yang adalah Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, setiap kutukan kini dipatahkan, segala karya iri hati, setiap kata yang dilontarkan terhadap rumah ini, setiap jerat tersembunyi, setiap perangkap yang disiapkan dalam kegelapan kini dibatalkan oleh kuasa darah domba. Di mana ada kematian, biarlah ada hidup. Di mana ada tangisan, biarlah ada tawa. Di mana ada ketakutan, biarlah datang iman. Biarlah salib berbicara lebih keras daripada setiap tuduhan. Biarlah langit menjawab dengan keadilan dan pembebasan. Tuhan Yesus, kami berdoa sekarang untuk mereka yang telah dianggap tanpa harapan, untuk mereka yang oleh dokter sudah dikirim pulang tanpa harapan. Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau menyentuh di mana tidak ada yang lain dapat menyentuh. Engkau menyembuhkan dengan satu kata, dengan satu gerakan, dengan satu pandangan. Kunjungilah Tuhan setiap ranjang rumah sakit, setiap kamar yang sepi, setiap hati yang sakit. Curahkan atas mereka balsam kesembuhan-Mu, dan biarlah muncul kesaksian yang kuat dari mukjizat-Mu, Yesus. Engkau menghentikan pemakaman. Di Naimdan mengubah duka ibu itu menjadi sukacita. Sentuh, Tuhan, keluarga yang berduka, jiwa yang tenggelam dalam duka dan keputusasaan. Biarlah sentuhan-Mu membawa hidup, suara-Mu membawa penghiburan, Roh-Mu membawa harapan. Angkatlah apa yang telah jatuh, pulihkan ikatan antara orang tua dan anak, sembuhkan luka-luka dari perpisahan. Di mana ada kubur terbuka, biarlah ada mezbah penyembahan dan pembaruan. Engkau adalah Dia yang mematahkan dekrit neraka. Setiap hukuman kekalahan kini dicabik-cabik dalam nama-Mu. Rencana musuh kini digagalkan. Setiap usaha untuk menghancurkan keluarga ini, pelayanan ini, kesehatan ini, pikiran ini, kini dihancurkan. Firman-Mu adalah perisai dan benteng. Kehadiran-Mu menghilangkan segala kegelapan. Dengan otoritas, kami menyatakan terimalah. Mukjizat-Mu dalam nama Yesus, oh Roh Kudus, hembuskan atas tulang-tulang kering. Hembuskan atas hati-hati yang patah semangat. Hembuskan atas mereka yang tidak sanggup lagi menunggu. Hidupkan kembali mereka yang lelah. Nyalakan kembali mimpi-mimpi yang mati. Balutlah dengan kuasa mereka yang telah kehilangan harapan. Ubah lembah
Kematian menjadi ladang kemenangan. Isilah dengan urapan setiap rumah yang berdoa pada saat ini. Biarlah setiap seruan naik seperti dupa yang harum dan membawa jawabanmu Bapa Surgawi. Jika ada seseorang yang berpikir untuk menyerah, ubah sekarang pikiran itu. Cabut kegelisahan, hentikan ketakutan, hilangkan roh kebingungan. Biarlah segala kuasa jahat ditegur dan biarlah damai-Mu yang melampaui segala pemahaman menggantikan kecemasan. Biarlah jiwa ini kembali menyembah-Mu bahkan di tengah penantian, karena siapa yang menanti-Mu tidak akan pernah dipermalukan. Mukjizat mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan, lepaskan mukjizat dalam keuangan. Biarlah utang dilunasi, pintu-pintu terbuka, sumber daya dilepaskan. Engkau adalah Tuhan pembanyakan. Sedikit di tangan-Mu berubah menjadi banyak. Minyak janda bertambah, roti dan ikan memberi makan ribuan. Orang, lakukan kembali Tuhan. Hormatilah iman mereka yang telah menabur dengan air mata. Kirimkan jawaban yang melimpah dan biarlah ada pemeliharaan di mana sebelumnya ada kekurangan. Yesus, ajarlah kami untuk percaya bahkan ketika kami tidak melihat. Iman adalah dasar yang teguh dari apa yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Bahkan ketika segalanya berkata tidak, nama-Mu berkata ya. Bahkan ketika pintu-pintu tertutup, Engkau adalah pintu yang terbuka. Ketika semuanya bungkam, firman-Mu bangkit seperti trompeta kemenangan. Bantulah kami untuk memandang ke atas, percaya pada janji-Mu, berjalan seperti mereka yang sudah menerima mukjizat Tuhan yang kekal. Bergeraklah dalam hal-hal yang mustahil. Apa yang tidak dapat diselamatkan oleh pengacara, yang tidak dapat dilepaskan oleh pengadilan, yang tidak dipahami oleh manusia, kini diletakkan di hadapan takhta-Mu. Engkau adalah hakim dari segala hakim. Engkau menyelidiki hati dan menimbang motif. Ambillah setiap dokumen, setiap petisi, setiap seruan, dan jawablah dengan keadilan dari surga. Buatlah nama-Mu dimuliakan melalui mukjizat ini, Tuhan Yesus. Saat kami berdoa, kami sudah mengucap syukur. Iman membuat kami memuji sebelum melihat. Kepastian kasih-Mu membuat kami bernyanyi sebelum kemenangan tiba, karena kami percaya bahwa langit sudah bergerak. Malaikat-malaikat sudah bertugas, air sedang digerakkan, gunung-gunung sedang meleleh, rantai-rantai sedang pecah. Mukjizat sedang datang karena Engkau adalah Tuhan mukjizat dan kepadamu segala kemuliaan. Kami memuliakan-Mu dengan seluruh keberadaan kami. Engkau layak menerima pujian kami, ketaatan kami, penyerahan total kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam setiap mukjizat yang disaksikan. Biarlah banyak orang dijangkau karena apa yang Engkau kerjakan. Biarlah hidup-hidup menyerah kepadamu bukan hanya karena apa yang Engkau lakukan, melainkan karena siapa Engkau. Dalam nama-Mu Yesus, kami merayakan kemenangan karena hanya Engkau yang melakukan mukjizat. Amin. Jika doa ini telah menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan kehadiran Tuhan saat kita berdoa bersama, maka jangan simpan pengalaman ini hanya untuk diri Anda sendiri. Sentuh sekarang tombol suka dan tulis amin Anda di kolom komentar, seperti mengatakan, Tuhan, aku percaya pada kuasa-Mu, karena ketika dua orang atau lebih setuju dalam doa, langit bergerak demi mereka. Bagikan doa ini kepada seseorang yang sedang menghadapi masa sulit, seseorang yang perlu diingatkan
bahwa Yesus masih melakukan mukjizat, masih menyembuhkan, masih membangkitkan mimpi, masih memulihkan rumah tangga, dan masih menjawab iman tulus dari hati yang hancur. Jika Anda belum berlangganan di saluran ini, lakukan sekarang juga. Di sini kami berdoa setiap hari, percaya pada janji-janji firman, menyatakan pembebasan, kesembuhan, dan mukjizat atas hidup Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak melewatkan satupun doa, satupun seruan, satupun kata yang dapat menjadi jawaban bagi hati Anda. Dan ingatlah selalu, tidak ada yang hilang ketika Yesus datang. Apa yang dianggap tanpa harapan oleh manusia, Dia pulihkan. Apa yang tidak dapat diselesaikan oleh dunia kedokteran, Dia sembuhkan. Apa yang dikubur oleh dunia, Dia bangkitkan. Karena itu, pertahankan iman Anda teguh, harapan Anda menyala, hidup Anda menyerah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi yang mustahil. Dia bertindak ketika tidak ada yang lain dapat bertindak. Dia adalah Tuhan mukjizat, kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus memberkati hidupmu. Amin.